Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan mengenai aliran behaviorisme. Sebelum itu, kita kenalin dulu yuk anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama, ada saya, Tarisya. Ada saya, Gema Audi Lutfi. Ada saya juga, Maulidia Mesya. Ada saya juga, saya Fitriani. Dan saya yang terakhir, Aji Aulia Hakim. Oke, sekarang kita kenalin dulu yuk para kakak-kakak narasumbernya. Yang pertama, ada Kak Anissa Safa Salsabila. Yang kedua, ada Kak David Moza. Oke, semuanya bisa nyalain kameranya ya. Nah, udah gabung semua ya ternyata. Udah pada siap nih ngebahas tentang aliran behaviorisme. Pertama, gimana nih kabar kakak-kakaknya? Baik kan semuanya? Alhamdulillah, baik. Kalian gimana? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah Kak, baik. Menurut kakak-kakak, apa sih aliran behaviorisme itu? Ini siapa nih yang jawab nih? Saya dulu kali Mas Zaya. Boleh. Jadi selama perkuliahan yang saya tempuh, aliran behaviorisme itu merupakan salah satu aliran yang fokus pada perilaku yang diamati saja, tanpa memikirkan faktor-faktor lain. Itu inti dari aliran ini sih. Mungkin ada yang ditambahkan, Mas Zah? Sama, kan behaviorisme itu kan diambil dari dua kata, behavior sama isme ya. Maksudnya dari ilmu perilaku gitu. Jadi behaviorisme itu sama kayak yang tadi dibilang sama Syafa, merupakan cabang dari aliran psikologi yang membahas tentang perilaku yang diamati gitu. Dan kalau di behaviorisme tidak menghitung atau tidak memasukkan faktor-faktor lain seperti kesadaran, motivasi yang mampu mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi misalnya aku berbicara itu tidak membicarakan tentang bagaimana prosesku berbicara, tapi apa yang kulakukan itu proses berbicaranya. Itu behaviorisme. Berarti itu tuh fokus pada perilakunya ya, Kak? Iya. Jadi lebih ke perilaku yang kelihatan gitu Kakak, yang tampak. Benar banget. Jadi ya kalau aliran ini apa yang dilihat itu yang dinilai gitu. Misalkan ada tikus nih. Misalkan kita ambil dari salah satu tokoh ya. Salah satu tokoh kita ambil dari Ivan Pavlov. Itu kan teori besarnya itu tentang classical conditioning ya. Nah, di situ kan dia berupaya gimana sih anjing ini bisa mengeluarkan saliva saat ada suara lonceng. Nah, pada umumnya kan anjing itu mengeluarkan saliva pada saat dia melihat daging gitu ya, karena daging kan makanan utamanya anjing. Tapi Ivan Pavlov ini berupaya untuk mengubahnya. Nah, jadi kalau di aliran behaviorisme ini organisme contohnya itu anjing itu tuh bisa dikatakan tuh seperti robot gitu loh. Jadi itu ada stimulus, ada respon tanpa ada faktor lain. Jadi misalkan kenapa sih anjing ini bisa ngerespon itu karena ada stimulus yang muncul. Itu tanpa
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, faktor motivasinya, faktor harapannya, faktor tujuan. Nah, itu nggak ada kalau di behaviorisme. Gitu. Terus juga untuk nambahin dan menyimpulkan dari yang dibilang sama Syafa, di dalam aliran behaviorisme itu psikologi lebih dituntut untuk memprediksi dan mengendalikan tingkah laku gitu. Jadi bagaimana behaviorisme itu menganggap bahwa semua perilaku yang dikeluarkan oleh manusia itu tuh sebenarnya bentukan dari produk masa lalu gitu. Jadi kayak apa yang terjadi di masa kecilnya dia itu yang membentuk perilakunya sekarang gitu. Tapi nanti itu akan lebih jelas ketika kita udah bicara masalah tokoh dan teori-teori di dalam behaviorisme itu sendiri gitu. Itu sih kalau behaviorisme. Oh iya Kak, dari yang saya tahu, aliran behaviorisme ini kan terbagi jadi 3. Jelasan tuh gimana sih tentang 3 aliran itu pembagiannya? Iya, jadi kan saya dulu ya. Iya, mangga. Jadi kan seperti yang kita pelajari ya, jadi behaviorisme ini ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal itu yang sudah kita jelaskan di awal, dia itu tanpa memperhatikan faktor internal dari si organisme tersebut. Terus yang kedua itu ada yang namanya neo-behaviorisme. Nah, di neo-behaviorisme ini kan terjadi perkembangan-perkembangan. Jadi di neo ini dia tidak hanya memperhatikan dari stimulus sama respon ini, tapi ada faktor lainnya. Terus yang terakhir itu ada sosio-behaviorisme. Sosio-behaviorisme ini dia lebih kompleks, di mana ada 3 faktor, yaitu yang pertama ada si individu itu sendiri, kemudian ada lingkungannya, kemudian ada yang namanya kognisi. Itu membentuk perilaku yang muncul. Gitu. Ya, Udah. gimana? Oke. Jadi untuk nambahin, kalau di 3 tahap dari behaviorisme itu kan sebenarnya akan membagi terhadap waktu-waktu tertentu. Nah, di behaviorisme yang tadi dibilang sama Syafa tentang behaviorisme radikal, itu dipelopori sama Watson, John Brodus Watson. Gitu. Atau biasanya kalau di psikologi kita sering nyebutnya J.B. Watson. Nah, itu tuh masih tahap awal dari perkembangan dari aliran behaviorisme itu sendiri. Nah, kemudian masuk ke yang tadi dibilang lagi sama Syafa tentang neo-behaviorisme. Neo itu kan baru ya. Gitu. Jadi behaviorisme baru. Nah, itu tuh buah-buah pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Tolman, atau Hull, atau Skinner gitu. Nah, ada beberapa pokok pikiran yang jadi titik utama dari neo-behaviorisme itu sendiri. Jadi yang pertama, inti dari psikologi itu adalah pembelajaran. Kemudian mereka juga percaya bahwa sebagian besar perilaku itu seberapapun kompleksnya, itu bisa dijabarkan dengan hukum pengondisian. Nah, nanti kita akan belajar di 2 hukum pengondisian, yaitu classical conditioning sama operant conditioning. Kalau classical conditioning kan kita tahu itu teorinya Ivan Pavlov. Kalau operant conditioning itu teorinya Skinner. Itu. Kemudian yang paling terakhir di poinnya neo-behaviorisme itu adalah psikologi harus mengadopsi prinsip operasionisme. Nah, prinsip operasionisme itu apa? Jadi operasionisme sendiri adalah bahasa dan terminologi sains yang diubah menjadi lebih objektif dan tepat serta menyingkirkan pseudo problem atau masalah semu dari sains. Jadi mereka itu menyingkirkan masalah-masalah yang sebenarnya nggak bisa diobservasi atau didemonstrasikan secara fisik gitu loh. Tuh, jadi pokoknya semuanya tuh harus bisa diobservasi.
kayak motivasi, pokoknya masalah-masalah yang tidak dapat diobservasi itu kan kayak motivasi, terus apa yang mendorong orang itu melakukan hal tersebut gitu. Kenapa orang itu jadi pengen belajar? Kenapa orang itu jadi terdorong untuk melakukan sebuah tindakan gitu. Itu tidak dianggap di dalam neo-behaviorisme. Operasionisme yang diadopsi sama neo-behaviorisme. Kemudian di evolusi terakhir, di tahap terakhir itu bicara soal neo-behaviorisme atau biasanya disebut dengan sosio-behaviorisme. Nah, di sosio-behaviorisme ini hitungannya tahapan yang paling baru, bukan paling baru sih. Kalau misalnya di dalam sejarahnya aliran behaviorisme dari awal sampai akhir, mereka itu yang paling terakhir gitu. Nah, di dalam tahapan ini itu tokoh-tokoh kayak Bandura, Rotter, itu memiliki ciri khusus, yaitu pemikiran untuk kembali mempertimbangkan proses kognitif dengan tetap mempertahankan fokus pada observasi perilaku kasat mata. Nah, jadi di sosio-behaviorisme ini sebenarnya mulai beranjak dari behaviorisme yang hanya memikirkan tentang perilaku yang dapat diamati ke perilaku yang dapat diamati dengan memasukkan faktor-faktor yang tidak dapat diamati, yang sebelumnya ditangkal oleh neo-behaviorisme sama behaviorisme radikal. Tuh. Kak, jadi gitu. silakan. Yang mana nih, Sat? Ya, kalau dari saya cuma mau ini aja, mungkin tokoh-tokohnya mungkin siapa aja gitu Kak ya, tokoh-tokoh aliran behaviorisme ini ya. Mungkin kalau misalkan dari yang kita tahu, J.B. Watson, Ivan Pavlov, mungkin dari kakak sendiri bisa lebih lebih tahu lah siapa aja selain mereka ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana, siapa mau duluan atau gimana? Duluan lah. Gantian dong, kan dari tadi aku. Ya Moza, silahkan. Kalau tokoh-tokohnya behaviorisme itu banyak, tapi yang biasanya yang sering muncul itu kan ada Ivan Pavlov, Skinner, J.B. Watson, Albert Bandura gitu. Nah, sebenarnya ada tokoh-tokoh lain kayak William McDougall. William McDougall itu bicara soal psikologi purposive gitu, atau psikologi yang bertujuan, atau biasanya disebut dengan psikologi hormik. Jadi psikologi hormik ini bicara soal perilaku itu selalu punya tujuan gitu. Nah, kemudian selain McDougall itu bicara soal refleks. Sebelum aku lanjut ke tokoh selanjutnya, McDougall itu bicara soal refleks. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita dikagetin terus habis itu kita langsung wah gitu. Nah, itu tuh salah satu buah pemikiran dari teorinya McDougall, kenapa orang itu bisa refleks terhadap sesuatu gitu. Kemudian selain McDougall, Pavlov, J.B. Watson, Skinner, itu ada Thorndike. Nah, Thorndike ini juga salah satu orang yang cukup berpengaruh di dalam dunia behaviorisme, di mana dia membuat dua hukum, yaitu hukum efek sama hukum pelatihan gitu. Itu apa nanti kita bahas lagi setelah ini. Nah, kemudian ada Vladimir Bekhterev. Nah, kalau Vladimir Bekhterev ini sama, dia bicara soal refleks sama pengondisian gitu. Tapi kalau Skinner bicara soal operant conditioning, Pavlov bicara soal classical conditioning, kalau Bekhterev ini bicara soal pengondisian respon motorik gitu. Nah, Bekhterev ini juga menjelaskan tentang refleks yang terasosiasi gitu. Kayak misalnya kalau kita kesetrum, itu pasti refleks buat narik jari kita untuk tidak tersetrum. Nah, itu dibahas sama Bekhterev gitu. Kemudian siapa lagi ya? Ada Tolman.
Kalau Tolman ini dia menjelaskan juga tentang psikologi purposif yang tadi udah dijelaskan sama siapa sih namanya? William McDougall. Sorry, agak karena ini materinya udah bertahun-tahun yang lalu, jadi aku sama Syafa kadang suka lupa gitu. Aku sih yang suka lupa. Oke. Terus selain itu ada Leslie. Leslie itu anak didiknya Watson. Jadi dia pengikutnya Watson. Nah, dia itu menawarkan 2 prinsip. Ini kalau misalnya aku ngejelasinnya kecepatan, tolong ditegur ya. Oke. Dia menjelaskan 2 prinsip. Prinsip yang pertama itu hukum aksi massa, yaitu efisiensi pembelajaran adalah fungsi dari total massa dari jaringan kortikal. Mampus nggak tuh? Terus yang kedua, Leslie juga bilang tentang prinsip ekuipotensialitas, di mana gagasan bahwa salah satu bagian dari korteks cerebral pada dasarnya sama dengan yang lain dalam kontribusinya terhadap pembelajaran. Itu akan bicara tentang kondisi faal, keduanya. Hukum aksi massa sama prinsip ekuipotensialitas. Habis itu ada siapa lagi ya? Ada Hull. Nah, Hull itu salah satu orang yang menjadi bukan bapak dari behaviorisme sih, tapi kayak orang-orang penting dalam behaviorisme, di mana behaviorisme itu akan menjadi tolak ukur dari metode penelitian yang ada di dalam psikologi gitu. Nah, Hull itu mencatat ada 4 metode yang digunakan untuk riset ilmiah gitu. Yang pertama itu ada observasi sederhana, observasi terkontrol otomatis, pengujian eksperimental terhadap hipotesis, sama hipotesis deduktif gitu. Itu kalau Hull. Sama Bandura sama Rotter. Kalau Bandura biasanya nanti akan ketemu di psikologi belajar. Ini akan lebih teknisnya ke bahasa psikologi gitu. Jadi Bandura akan bicara soal pembelajaran sosial. Kemudian dia juga kalau misalnya di dalam psikologi belajar itu kita kenal yang namanya self efficacy atau kelayakan diri gitu. Itu yang dibahas sama Bandura. Terus yang terakhir itu ada Rotter. Nah, Rotter ini adalah psikolog pertama yang menggunakan istilah teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Bandura. Nah, Rotter itu mengkritik Skinner karena berpendapat bahwa mempelajari perilaku melalui pengalaman sosial. Rotter itu percaya bahwa perilaku kita ditentukan oleh stimulus eksternal dan penguatan yang diberikan. Pengaruh relatif dari kedua faktor tersebut dimediasi oleh proses kognitif yang dijelaskan melalui 4 prinsip yang menuntun akibat behavioral. Jadi, Rotter sama Bandura percaya bahwa segala sesuatu yang kita amati itu tidak pure perilaku yang kita amati saja gitu, tapi ada proses kognitif yang mendorong manusia untuk bisa menghasilkan perilaku yang diamati tersebut. Gitu. Itu sih kalau tokoh-tokoh yang bisa aku sebutkan gitu. Kalau misalnya Syafa ada yang lain gitu atau mau menjelaskan lebih lanjut gitu, mangga. Iya, kalau tokohnya sih udah semua itu ya. Ada saya yang juga nggak tahu lagi tadi. Jadi ini kita mau bahas satu persatu atau gimana? Sharing-sharingnya mau gimana ini jadi? Kita. Lebih efektifnya bahas beberapa aja sih, Kak. Nggak usah semuanya. Kita cari yang tokoh-tokohnya yang paling berpengaruh aja kali ya, biar lebih efektif. Oke, siap-siap. Moza, siapa duluan Ya. kita? Siapa duluan? Aku udah dulu boleh ya? Oke, Jadi oke. aku bisa ngejelaskan tentang Watson dulu, tapi sebelumnya aku pengen ngejelasin kenapa behaviorisme itu bisa muncul gitu. Untuk bisa sampai ke kenapa Watson itu bikin percobaannya. Nah, jadi behaviorisme ini muncul sebagai kritik dari aliran-aliran sebelumnya, di mana aliran-aliran sebelumnya itu
percaya bahwa perilaku manusia itu tuh akibat dari buah kesadarannya mereka gitu. Kayak aliran fungsionalisme, strukturalisme, psikoanalisa itu percaya bahwa tingkah laku manusia, psikologi itu bisa dilihat atau ditentukan dari kesadarannya. Nah, dari situ Watson itu sebenarnya bukan orang pertama yang bilang kalau, gimana sih yang menjelaskannya, behaviorisme itu tidak pure ditemukan oleh J.B. Watson. Itu yang harus kita garis bawahi. Tapi dia sebagai salah satu tokoh utama dari behaviorisme itu iya. Tapi bukan dia yang menemukan. Nah, jadi kalau di behaviorisme itu percaya, kayak yang tadi aku bilang di awal, bahwa perilaku manusia itu terbentuk dari pengondisian fungsi sejak dini. Gitu. Nah, para tetua-tetuanya behaviorisme itu percaya bahwa psikologi adalah sebuah ilmu sains yang berfokus pada perilaku, bukan studi introspektif terhadap kesadaran. Kayak kalau misalnya di dalam psikoanalisa itu kan kita bicara id, ego, superego ya. Kita bicara soal conscious, unconscious, sama subconscious gitu. Nah, kalau di dalam behaviorisme, mereka menyingkirkan pemahaman tentang konsep mental dan menggunakan konsep perilaku yang lebih mudah untuk diamati, kayak stimulus respon. Nah, akhirnya muncullah aliran behaviorisme yang berangkat dari kritik terhadap aliran-aliran sebelumnya yang berbicara bahwa psikologi itu tentang kesadaran. Gitu. Nah, psikologi akhirnya berkembang sebagai di dalam era behaviorisme, psikologi berkembang sebagai sebuah aliran yang memprediksi dan mengendalikan tingkah laku yang kayak tadi udah aku jelaskan di awal. Nah, di tokoh pertama yang akan kita bahas tentang J.B. Watson, yang katanya adalah bapak dari behaviorisme. Gitu. Nah, J.B. Watson ini sebenarnya melakukan penyelidikan tentang psikologi pada hewan. Gitu. Nah, pada 1913, J.B. Watson itu mendirikan behaviorisme di Amerika Serikat. Ya. Menurut dia, psikologi itu harus menjadi ilmu yang objektif. Karena itu, Watson tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya dapat diteliti melalui metode introspeksi. Introspeksi maksudnya apa? Maksudnya si klien ini melihat ke dalam dirinya sendiri. Gitu. Kan kalau misalnya di film-film luar gitu kan, biasa kita suka lihat itu kan ada psikolog yang duduk, terus habis itu kliennya itu baring, terus habis itu dia ditanya-tanyain. Nah, itu adalah salah satu metode introspeksi yang digunakan oleh Freudian gitu. Itu tuh kalau kata dosen-dosenku dulu, dosen-dosenku itu bilang, dosen-dosen kalian juga sih, itu bilang kalau yang ada di film-film itu sebenarnya adalah buah pikiran dari Freudian. Nah, Watson itu nggak percaya dengan itu. Menurut Watson sebagai ahli behaviorisme radikal, tingkah laku yang nyata itu tingkah laku yang overt. Nah, ada juga tingkah laku yang tidak nampak dari luar, seperti berpikir dan emosi. Jadi sebenarnya teorinya dia itu kontradiktif dengan pendapatnya dia bahwa perilaku psikologi itu mempelajari perilaku yang nampak, karena dia juga bicara soal tingkah laku yang tidak nyata yang disebut dengan tingkah laku covert gitu. Berpikir menurut Watson itu adalah gerak bicara yang implisit. Seseorang yang sedang berpikir menurut Watson membuat gerakan lidah yang sangat lemah sehingga tidak nampak dari luar. Padahal kan nggak gitu ya. Maksudnya ketika kita berpikir, ya kita berpikir gitu loh. Ketika kita berpikir untuk berbicara pun kita sedang berpikir, tapi kita tidak sedang melakukan gerak lidah yang sangat lemah gitu. Itu adalah sebuah, ini maksudnya ini dari aku ya. Maksudnya analisisku adalah berpikir ya itu proses yang terjadi di dalam otak gitu. Yang seperti kalau misalnya nanti kita belajar di Faal, bagaimana
otak itu memproses informasi gitu. Tapi Watson di dalam behaviorisme itu tetap menganggap bahwa itu adalah hal yang dapat diamati melalui lidah yang bergerak secara lemah gitu. Kemudian Watson juga bicara soal emosi. Emosi yang harusnya adalah sebuah konsep yang tidak dapat diamati. Menurut Watson itu adalah gerak otot dan aktivitas alat-alat seksual yang implisit. Gitu. Nah, kemudian Watson juga menekankan pentingnya pendidikan di dalam tingkah laku. Watson percaya bahwa memberikan proses pengondisian tertentu dalam proses pendidikan, dia bisa membuat anak-anak itu memiliki sifat-sifat tertentu. Ini akan dibuktikan oleh Watson melalui penelitiannya, eksperimennya. Tuh. Watson memberikan pendapat yang ekstrim, yang aku quote dari bukunya Duane, di mana berikan kepada saya 10 anak orang, maka saya akan jadikan ke-10 anak itu sesuai kehendak saya. Itu kayak pernah dengar quote itu diucapkan oleh siapa gitu. Nah, kita akan bahas sedikit tentang eksperimennya. Ini aku kecepatan nggak sih? Nggak kan ya? Nggak, aman. Oke, aman. Kalau kecepatan tegur aja gitu. Soalnya aku kadang suka kecepatan gitu, nggak tahu diri gitu. Nah, tadi Watson bilang kalau dia percaya bahwa proses pengondisian tertentu dalam proses pendidikan dia bisa membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Menurut Watson, kalau misalnya dia dikasihkan 10 anak orang, maka dia akan membuat 10 anak itu sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Di eksperimen Little Albert gitu, berbicara tentang anak kecil berusia 3 tahun. Albert ini anak kecil gitu, masih 3 tahun, dan dia diberikan serangkaian stimulus gitu. Yang pertama itu dia dikasihkan tikus. Dia masih hahaha, masih anak bayi gitu kan. Dikasihkan boneka, dia masih nggak apa-apa. Dikasihkan monyet, dia masih bisa bermain dengan monyet itu. Dikasihkan serangkaian stimulus tanpa ada hal yang membelakangi stimulus tersebut, si Little Albert ini masih bisa merespon dengan baik gitu. Nah, sampai ketika si Watson nyuruh asistennya megang si Albert, terus habis itu ada stimulus di depannya. Terus Watson di belakangnya asistennya, di belakang kepalanya si anak kecil itu membunyikan bunyi gong. Gong. Beberapa artikel bilang itu gong, beberapa bilang itu apa sih yang kalau misalnya dipakai si skamling itu, poskamling itu pokoknya itu. Dan intinya adalah memberikan suara keras di belakangnya si Little Albert ini. Nah, ketika suara keras itu dibunyikan, Little Albert ini menangis. Nah, setelah itu, setiap kali stimulusnya dimunculkan tanpa harus membunyikan gong atau membunyikan suara yang keras, Little Albert pasti menangis gitu. Dan itu memunculkan reaksi ketakutan dari si Albert ini terhadap stimulusnya. Gitu. Beberapa artikel bilang stimulusnya itu berupa anak domba. Apa sih? Ya domba, gitu. Ada yang bilang itu juga tikus, ada yang bilang itu boneka monyet. Tapi intinya adalah setiap stimulus yang diberikan tanpa harus membunyikan suara keras, si Little Albert ini menangis gitu. Tapi perlu dicatat bahwa ada beberapa artikel juga yang bilang kalau sebenarnya Little Albert ini punya eksperimennya Watson itu bisa ditangkal karena Little Albert meninggal 2 tahun kemudian karena Little Albert sakit gitu. Ada kondisi di dalam otaknya yang menyebabkan dia ini jadi harus sakit dan meninggal gitu. Nah, itu
yang diperdebatkan oleh beberapa ahli psikologi, di mana mereka merasa bahwa sebenarnya eksperimennya dia itu kurang adekuat untuk mendukung teorinya dia gitu, karena si anak ini secara fisik sudah tidak memungkinkan untuk memberikan hasil yang mumpuni gitu loh. Itu kalau misalnya teorinya Watson. Siapa lagi nih? Teorinya siapa lagi? Siapa yang menjelaskan? Siapa? Iya. Ini kita jelaskannya nggak apa-apa ya. Misalnya loncat-loncat, kan ini ada 3 tahap tuh. Kita bahas loncat-loncat aja biar nggak terlalu monoton gitu loh. Oh ya Kak, silakan nggak apa-apa. Ini Santai. saya mau ngejelasin salah satu tokoh yang paling saya suka. Favorit saya sih, itu Bandura. Jadi teorinya yang terkenal itu tentang pembelajaran sosial, di mana kita itu lebih ditekankan pada proses pengamatan, proses mengamati. Terus terus Bandura juga punya melakukan eksperimen, yaitu yang namanya Bobodol. Jadi di eksperimen itu dia membagi 2 kelompok. Itu isinya anak-anak. Ada 2 kelompok. Yang satu kelompok anak-anaknya itu dimasukkan ke ruangan. Di situ anak-anak ditontonkan pada tontonan yang isinya itu ada perilaku agresif gitu. Terus yang satu kelompok ini tidak ditontonkan oleh perilaku agresif. Ternyata dari eksperimennya itu dia mendapatkan bahwa anak-anak yang diberi tontonan ada perilaku agresif itu lebih ngeri gitu loh, lebih memunculkan perilaku agresif yang lebih ngeri daripada anak-anak yang tidak diberi tontonan perilaku agresif tersebut. Jadi di situ dia menyimpulkan bahwasannya apa yang kita amati, apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi perilaku yang kita munculkan. Nah, di situ juga ada yang namanya modeling. Jadi kalau Bandura ini biasanya lebih banyak dipelajari nanti di psikologi belajar. Jadi di mana kita itu pasti punya satu orang yang menjadi panutan kita gitu loh. Nah, di situ kalau proses modeling kita itu cari tahu gimana kebiasaan dia sehari-hari, gimana cara dia belajar, gimana cara dia berbicara. Nah, itu kita ikuti, kita pelajari, kita ikuti. Nah, juga ada yang mengatakan bahwasannya proses modeling ini sama dengan proses imitasi. Tetapi kalau menurut saya, imitasi dengan modeling itu ada perbedaannya di mana kalau modeling ini kita tidak serta-merta mengikuti apapun yang dilakukan oleh yang panutan kita tadi. Di sini ada yang namanya proses kognitif. Kalau misalnya perilakunya tidak baik, kita tidak mungkin mengikutinya. Tapi kalau imitasi, ngeplak semua yang dia lakukan, itu bakal kita lakuin. Nah, itu sih kalau menurut saya tokoh yang salah satu tokoh yang paling mantap di behaviorisme tuh Bandura. Gitu. Terus kalau misalkan Ivan Pavlov, kalau Ivan Pavlov tuh behaviorisme yang awal banget ya, itu sudah terkenal banget sih. Siapa sih yang nggak tahu dia? Behaviorisme dari si Ivan Pavlov itu kan yang terkenal tuh stimulus responnya ya, yang saliva tadi di awal yang saya jelaskan. Itu jadi menurut dia itu faktor stimulus dan respon ya itu tidak ada faktor lain. Jadi dia eksperimennya itu kan pada anjing gitu ya. Jadi dia itu pengen si anjing itu mengeluarkan saliva tanpa adanya daging. Jadi yang pertama itu kan dia pertama membunyikan lonceng tuh ya, ada anjing, ada lonceng. Nah ternyata anjing itu nggak mengeluarkan saliva. Nah jadi di situ loncengnya itu disebut dengan neutral stimulus. Nah, kemudian dia coba lagi anjing dan daging. Nah, ternyata anjing tersebut mengeluarkan air liur. Nah, di sini berarti anjing itu namanya
unconditioning respon air liurnya. Terus kalau daging itu unconditioning stimulus. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya dia mencoba. Ini ada anjing. Kemudian ada lonceng dibunyikan. Tidak lama daging datang. Nah, ternyata di situ si anjing itu mengeluarkan saliva. Nah, di sini kan berarti kan ada dua nih stimulusnya. Ada si lonceng sama ada si daging. Nah, daging ini masih tetap dia menjadi unconditioning stimulus, saliva tetap menjadi unconditioning respon. Terus kan ini ada lonceng nih. Lonceng ini kan masih tetap jadi neutral stimulus. Nah, tidak lama udah berulang kali dia mencoba tanpa mengeluarkan daging, ternyata si lonceng ini bisa berpengaruh terhadap anjing yang mengeluarkan saliva. Jadi akhirnya si lonceng ini menjadi stimulus yang terkondisikan. Nah, terus si daging ini menjadi stimulus, si air liur ini menjadi stimulus, menjadi respon yang terkondisikan. Nah, dari eksperimen yang dia lakukan, maka di situ dia mengatakan bahwasannya respon itu muncul terhadap stimulus yang ada tanpa ada faktor lain. Gitu. Ya, mungkin itu aja tokoh. Masih banyak sih mungkin tokoh-tokoh yang bisa kita jelaskan, tapi itu menurut saya yang paling sering orang dengar. Mungkin orang di luar psikologi juga yang tahu tentang yang pertama kali mendengar psikologi pasti yang terkenal tuh Pavlov, Bandura, terus yang tadi itu Watson, Skinner juga gitu. Ya mungkin Moza ada yang ditambahin? Nambahin ya, kan tadi udah dijelasin tuh tentang Pavlov gitu kan. Aku pengen ngejelaskan teori lanjutan dari Pavlov, yaitu teorinya Skinner yang namanya operant conditioning, di mana aku jadi bingung sendiri, sorry. Menurut, kalau misalnya di dalam teorinya Skinner itu akan bicara tentang stimulus respon. Gitu. Sama sih sebenarnya di dalam Pavlov juga bicara soal stimulus respon. Tapi kalau di dalam Skinner, maksudnya di dalam eksperimennya Skinner itu kan dia pakai tikus. Nah, tikus ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Nah, nanti tikus ini akan bergerak. Jadi di dalam kotak itu dia akan bergerak ke sana kemari sampai dengan dia menginjak sebuah alat penekan yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, kemudian Skinner akan memasukkan makanan. Nah, makanan ini yang disebut dengan stimulus tidak berkondisi atau unconditioned stimulus. Nah, setiap kali tikus menginjak alat penekan itu, tikus akan melihat makanan dan makan makanan itu. Nah, itu yang akan disebut sebagai respon yang tidak berkondisi. Kemudian setelah berkali-kali melakukan percobaan, tikus akan tahu setiap kali kita tekan tombol itu, maka ia akan mendapatkan makanan. Hampir sama dengan yang dilakukan sama Pavlov. Nah, cuman kalau misalnya di dalam teorinya Skinner ini akan bicara tambahan, yaitu reward dan punishment, hadiah dan hukuman. Ya benar nggak sih? Ya benar. Kalau salah, tolong dikoreksi ya, Syafa. Nah, perbuatan untuk menekan alat penekan tersebut disebut dengan tingkah laku operan. Karena tikus dengan sengaja akan melakukan hal tersebut untuk mengubah situasi untuk kepuasan dirinya. Nah, makanan itu akan menjadi reward dari perbuatan tersebut. Nah, kalau misalnya ternyata dia salah menekan, jadi di bagian bawah dari kotak tersebut itu ada besi-besi yang dialiri oleh listrik. Nah, setiap kali dia menekan tombol yang salah, maka dia akan tersengat oleh listrik. Nah, itu yang menjadi punishment.
sebenarnya ya teori behaviorisme, baik itu teorinya siapa namanya Skinner, teorinya Pavlov, teorinya Bandura, teorinya Watson, itu banyak digunakan di dalam pendidikan, terutama di dalam proses belajar mengajar gitu. Ketika kamu atau misalnya di dalam pengasuhan anak gitu, ketika kamu melakukan hal yang baik, maka kamu akan mendapatkan hadiahnya gitu. Tapi kalau misalnya kamu melakukan hal yang salah, maka kamu akan mendapatkan hukumannya gitu. Itu sih kalau misalnya mau ngelanjutin dari apa yang udah dijelasin sama Syafa, kayaknya tadi udah semua. Thorndike udah aku jelasin belum? Belum ya? Sudah sekilas tadi. Tinggal dikit aja sih. Kak, mau nanya dong. Tanya, mangga. Jadi tuh Skinner tuh termasuk penganut radikal atau apa tadi tuh? Neo-behaviorisme. Iya. Dia penganut yang mana? Skinner masuk di neo-behaviorisme. Nggak sih siapa? Setauku Skinner itu masuk di neo-behaviorisme karena kan neo-behaviorisme itu bicara soal perilaku seberapapun kompleksnya itu bisa dijelaskan dengan pengondisian. Tuh. Gimana kalau Syafa? Iya, kalau menurutku, kalau dari buku yang aku baca juga ya, si Skinner ini sebenarnya tuh masih tanda tanya besar sih, dia itu radikal atau neo. Tapi kalau misalkan di buku ini cuma dijelaskan dia termasuk neo karena dia bisa ngejelaskan hubungan dari stimulus sama si reinforcer. Nah ya, saya mau nambahkan yang dibilang Moza tadi ya. Kan tadi dia di dalam Skinner, di Skinner itu ada reward, ada punishment ya. Nah juga di Skinner tuh dijelaskan yang namanya reinforcement. Ada reinforcement positif, ada reinforcement negatif. Nah, di banyak buku itu bilang kalau reinforcement negatif itu sama dengan punishment. Kalau reinforcement positif itu sama dengan reward. Tapi kalau misalkan dari buku yang saya baca dan dari beberapa dosen, itu mereka mengatakan bahwa saat ini itu ada perbedaan. Tapi sampai sekarang ya jujur, sampai sekarang saya belum bisa ngebedakan yang namanya reinforcement negatif dengan punishment karena menurut saya itu hal yang sama gitu loh. Nah, mungkin itu bisa kita nanti diskusikan bareng-bareng lagi atau misalkan bisa tanya dengan dosen pengampu kok yoga ya. Bisa jadi. Karena sampai sekarang saya juga belum bisa membedakan antara reinforcement negatif dengan yang namanya punishment. Itu banyak sekali yang bilang sama, ada juga yang beda. Yang bilang beda ini mereka juga nggak bisa ngejelaskan gitu loh apa bedanya. Pas di pengaplikasian itu tetap sama, itu punishment juga gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi menurut kami berdua Skinner masuk di neo-behaviorisme. Ayo tanya-tanya lagi. Ada lagi. Santuy aja, jangan takut. Kita nggak gigit kok. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya deh. Saya nanya, Kak. Oh iya, mangga. Oh, takut dia udah gara-gara kamu nanya kan. Itu tentang Thorndike itu, Kak. Hukumnya itu hukum apa sih tadi? Belum. Kamu atau aku yang jelasin? Syafa? Aku deh, mau coba. Boleh. Jadi kan kalau Thorndike ini teori yang terkenalnya itu namanya connectism ya. Connectism itu sama aja dengan stimulus respon itu ya. Nah, jadi kalau di Thorndike ini dia punya eksperimen itu pada kucing. Jadi kucing itu dimasukkan di dalam box. Moza kalau misalkan aku kurang ditambahin ya. Iya.
Jadi kan kucing ini dimasukkan di dalam box ya. Nah, di situ ada kayak tombol, kalau dia nekan itu bakal keluar makanan. Nah, dari eksperimen itu, jadi kucing itu setiap kali dia nekan tombol, itu keluar makanan. Nah, dari situ si Thorndike ini akhirnya membuat teori yang berisikan tentang hukum-hukum. Yang pertama, tadi Moza nyebutkan ada 2 hukum ya. Ada hukum latihan, exercise, sama hukum efeknya. Jadi kalau misalkan exercise itu kan kalau dia berulang kali dia melakukan latihan tersebut, itu bakal bisa. Terus kalau efek, misalkan dia melakukan proses latihan tersebut, dia mempunyai respon yang menyenangkan, bakal dia melakukan hal tersebut berulang kali. Nah, di sini juga dari yang saya baca, ada lagi satu hukum yang dikeluarkan oleh Thorndike itu hukum kesiapan. Jadi individu atau organisme ini, kalau dari eksperimennya itu kan si kucing. Jadi si kucing itu harus siap gitu loh. Jadi kalau misalkan diaplikasikan dalam dunia pendidikan, jadi siswa ini harus siap belajar. Jangan sampai siswa itu nggak siap belajar. Nah, terus itu kalau sudah siap belajar, diberikan pelatihan-pelatihan. Kalau si siswa ini merasa pelatihannya itu berbuahkan yang membuat dia senang, nah itu kan namanya hukum dari efeknya itu membuat dia senang. Kalau dia senang, itu dia bakal melakukan berulang kali. Itu singkatnya sih menurut dari pemaparanku. Mungkin bisa ditambahkan sama Moza. Ya. Jadi ini aku nambahin dan mengoreksi beberapa hal yang sudah dijelaskan. Kalau terkait hukum-hukumnya udah benar. Cuman aku perlu untuk mengoreksi tentang eksperimen yang dilakukan sama Thorndike. Benar, eksperimennya dilakukan terhadap kucing. Nah, jadi kucing si Thorndike ini menempatkan seekor kucing yang kelaparan di dalam sebuah kotak, gitu kan. Nah, makanan itu ditaruh di luar dari kotak sebagai imbalannya. Jika si kucing berhasil untuk keluar. Nah, kucing ini harus menarik. Jadi, ini kotak nih, itu tuh ada kayak intinya kucing ini harus keluar untuk makan. Gitu. Nah, ada kayak pengait yang bisa membuka pintu untuk si kucing ini bisa mengambil makanannya. Aku kok gagu ya? Gitu. Nah, di dalam eksperimen ini ternyata si Thorndike menemukan bahwa kucing ini melakukan beberapa perilaku acak. Jadi dia kayak kalau kucing di dalam kandang suka kan melihat itu yang dia tuh kayak suka ndusel nggak jelas gitu. Terus dia nyiumin gitu, ngendus gitu, terus dia nyakar untuk bisa sampai di makanan. Sampai akhirnya si kucing ini bisa melepas grendel pintunya. Bukan grendel, apanya sih ininya? Pengaitnya sampai dia bisa keluar gitu. Nah, untuk mencatat data dari penelitian tersebut, Thorndike menggunakan pengukuran kuantitatif pembelajaran, di mana salah satu tekniknya adalah untuk menghitung jumlah perilaku yang salah, tindakan yang tidak perilaku yang salah sama tindakan yang tidak terarah untuk dia bisa meloloskan diri gitu. Nah, teknik lainnya adalah dengan dia mencatat jangka waktu mulai dari kucing ditempatkan di dalam kotak sampai dia berhasil untuk meloloskan diri. Seiring dengan pembelajaran, waktu ini semakin berkurang. Gitu. Maksudnya jangka waktu mulai dari kucing dimasukkan di dalam kotak sampai dengan dia berhasil untuk meloloskan diri. Nah, kemudian Thorndike juga menulis tentang pelekatan dan peniadaan, di mana itu adalah sebuah tendensi respon yang merupakan konsekuensi dari hal yang disukai dan tidak disukai. Tendensi respon yang tidak berhasil dan tidak menyumbang apapun untuk mengeluarkan kucing cenderung hilang, gitu, atau ditiadakan dari sejumlah percobaan. Nah, tendensi respon yang menuntun ke keberhasilan akan dilekatkan atau terus digunakan dalam sebuah percobaan. Nah, dari hasil eksperimen ini,
dan hal-hal yang sudah dicatat oleh Thorndike, makanya bisa muncul yang namanya hukum efek, terus hukum pelatihan, hukum digunakan atau tidak digunakan. Nah, karena Thorndike bilang belajar itu adalah ketika kita bisa menghubungkan gitu. Pikiran itu adalah sistem koneksi manusia. Nah, menurut Thorndike, perilaku itu harus direduksi sampai pada unsurnya yang paling sederhana, yaitu kesatuan stimulus respon. Nah, kesatuan stimulus respon ini adalah unsur-unsur perilaku, tapi bukan kesadaran. Dan merupakan bahan penyusun yang daripadanya perilaku-perilaku kompleks terbangun. Jadi untuk bisa sampai ke sebuah perilaku yang kompleks, itu butuh perilaku-perilaku dasar. Gitu. Begitu. Sudah jelas? Bagaimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Ini jadi kayak webinar gitu ya, bukan jadi kayak podcast gitu. Jelas banget, pemaparan materi ini jelas banget. Ini mau nanya Kak, apa sih dampak dari aliran behaviorisme ke dunia itu apa? Yang mempengaruhi itu apa? Ada nggak? Dampak ya, kalau misalnya bicara dampak, yang pasti legasinya behaviorism atau peninggalannya behaviorisme itu banyak banget dipakai, terutama di dalam teori-teori belajar. Gitu. Bagaimana guru itu bisa menyampaikan materinya dengan baik, itu banyak dipakai di dalam teorinya behaviorisme gitu. Atau misalnya dalam pola asuh orang tua kepada anak gitu, banyak menggunakan teori-teori dari behaviorisme kayak penguatan, teori stimulus respon, kemudian reward and punishment gitu. Tapi menurutku yang paling penting dari behaviorisme itu sendiri adalah walaupun teori behaviorisme ini banyak dikritik oleh ahli-ahli psikologi tentang bagaimana manusia itu hanya dianggap sebagai robot, bagaimana kayak yang tadi udah aku sama Syafa jelaskan, bahwa manusia itu hanya dilihat dari tingkah lakunya, tapi ada beberapa hal dari behaviorisme yang cukup menjadi patokan dari ilmu psikologi itu tersendiri. Yang tadi kayaknya aku sama Syafa belum jelasin. Aku sempat mention sedikit ketika aku bahas Rotter atau Bandura, aku lupa gitu. Nah, jadi behaviorisme ini punya metode sendiri. Gitu. Nah, metode ini ada 4. Yang pertama adalah observasi dengan atau tanpa menggunakan alat. Tuh. Yang kedua, metode-metode pengujian. Yang ketiga, metode laporan verbal. Sama yang keempat, metode refleks terkondisi. Nah, jadi observasi itu kan adalah sebuah teknik dasar untuk metode-metode lainnya. Nah, menurut Watson, itu hasil tes itu diperlakukan lebih sebagai sampel ketimbang sebagai indikator kualitas mental. Laporan verbal itu menggunakan teknik introspeksi, gitu, yang tadi harus melihat ke dalam diri. Gitu. Kemudian, Watson menggambarkan pengondisian dalam cakupan substitusi stimulus, di mana sebuah respon akan terkondisi jika ia telah melekat atau terkoneksi dengan stimulus lain daripada stimulus awal yang membangkitkannya. Gitu. Nah, terus juga tadi bukan Rotter, tapi si Clark Leonard Hull bilang kalau ada 4 metode yang dianggap berguna bagi riset ilmiah, yang observasi sederhana, observasi terkontrol otomatis, pengujian eksperimental terhadap hipotesis, sama hipotesis deduktif. Gitu. Nah, di dalam ilmu psikologi, terutama kita sebagai mahasiswa, kita akan bersinggungan sekali dengan yang namanya penelitian. Gitu. Bagaimana untuk bisa baik itu kita sebagai mahasiswa S1 atau S2 gitu. Kita akan banyak bersinggungan dengan metode-metode empirik, di mana segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan dulu sampai untuk bisa membuktikan hipotesanya kita gitu. Nah, menurutku itu yang jadi tolak
bukan tolak ukur. Itu yang menjadi kontribusi besar dari behaviorisme terhadap dunia psikologi, di mana kita tuh jadi nggak bisa sembarangan ngomong gitu loh. Kita nggak bisa sembarangan untuk mendiagnosa seseorang itu memiliki gangguan atau untuk bisa untuk bisa menyatakan bahwa sesuatu terjadi karena ada faktor psikologis gitu. Nah itu tuh nggak bisa sembarangan. Nah menurutku behaviorisme itu berperan di situ dengan metode-metode yang sudah mereka ajarkan gitu. Ada lagi yang ingin bertanya kakak-kakaknya. Ini siapa mana ya? Hilang kayaknya. Ini baru masuk lagi. Ya, saya mau mengkoreksi diri saya sendiri ya. Silakan. Biar kalian nggak bingung. Jadi saya tadi tuh menjelaskan yang kucing itu teorinya malah ke teori Skinner ya. Yang iya kan, itu kan malah jatuhnya ke Skinner. Yang teorinya Thorndike itu benar yang dikatakan Moza. Jadi saya salah di situ. Jadi biar kalian nggak kebingungan gitu loh. Jadi yang dicontohkan yang sama Moza itu benar. Terus juga kalau saya ngambil kesimpulan dari aliran ini sebenarnya cocok banget sama kayak kata Moza. Banyak diaplikasikan di dunia pendidikan. Terus juga selama perkuliahan kita tuh pasti banyak banget belajar tentang teori ini, tentang aliran ini, sampai semester atas pun nanti kalian bakal buka aliran-aliran ini. Kita tuh nggak bisa, misalnya kita mau mendiagnosa orang nih, pengen bilang dia ini bipolar, tapi itu cuma pakai perasaan kita, pikiran kita, nah itu nggak bisa. Tetapi di aliran behaviorisme ini kan dijelaskan tentang tadi apa yang kita lihat dari metode observasi. Nah di situ kita bisa dari metode observasi itu kita bisa mengambil kesimpulan, bisa menegakkan diagnosa, nggak asal-asalan yang kayak kata Moza tadi. Terus juga di aliran behaviorisme ini kan dia menekankan kayak yang dapat dilihat berarti itu yang pasti gitu loh. Mungkin kalau di aliran-aliran lain kan mereka tuh berperan melihat dari sisi lain kayak dari intuisinya, dari masa kecilnya gimana gitu. Menurut saya kalau aliran behaviorisme ini aliran yang menurut saya lumayan top lah daripada aliran lain gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kalian mau sharing gitu? Sharing atau menurut kalian ada yang kurang dari kita atau apa gitu? Kalian pasti juga sudah belajar kan dikit-dikit, pastilah. Dan mungkin enggak. Gimana? Ini sekalian aku mention sedikit ya. Ini karena sebelumnya ada bahas tentang psikologi positif dengan kelompok sebelah gitu. Nah, jadi ini yang menjadi kritik dari aliran selanjutnya dari behaviorisme, bahwa Skinner itu percaya bahwa kehendak bebas manusia itu adalah sebuah ilusi. Jadi kita tuh nggak punya kehendak bebas gitu. Kemudian perilaku manusia itu bergantung secara besar terhadap konsekuensi dari perilaku kita sebelumnya. Nah, Skinner dan Pavlov dan kebanyakan dari ahli behaviorisme semua yang lain, ini sekalian nge-refresh yang tadi udah aku sama Syafa jelasin, itu bicara tentang penguatan, di mana jika perilaku tertentu bereaksi terhadap penguatan yang tepat, maka perilaku tersebut akan memiliki kecenderungan untuk diulangi gitu. Sedangkan dengan hukuman, perilaku tersebut dapat dikurangi gitu. Kemudian ada kepercayaan terhadap kepercayaan, kayak agama aja lagi. Ada sebuah tendensi bahwa behaviorisme lebih percaya dengan yang namanya reward dan punishment, di mana perilaku manusia itu dapat dimodifikasi secara mekanis gitu. Nah, itu yang akan nanti jadi bisa dibilang kejatuhannya behaviorisme gitu. Yang nanti akan digantikan dengan aliran-aliran kayak
Gestalt, psikologi positif gitu. Itu sih, cuman mau ngasih tahu itu aja. Nggak ada yang mau nanya gitu, apa kek? Kak, mau nanya, Iya. behaviorisme itu sama nggak sama dengan behavioristik? Bedanya? Hah? Boleh diulang nggak? Agak putus-putus soalnya. Jelas nggak, Kak? Ini jelas, tapi nggak tahu nanti kalau nanya jelas atau Ah? enggak. Putus-putus Apakah nggak sih? behaviorisme sama dengan behavioristik? Oke, terima kasih pertanyaannya. Siapa jawab siapa? Ini menurutku ya, nggak pernah baca di mana juga sih. Ini menurutku. Moza nanti tolong tambahin. Jadi behavioristik sama behaviorisme itu sama aja. Menurut saya ya, sama aja. Tapi itu ada di beberapa buku yang ngomong aliran behavioristik, ada di sebagian buku yang mengatakan behaviorisme gitu. Menurut saya. Moza ada pendapat lain? Ini kukira aku udah nge-mute gitu, sorry. Untung aku nggak ngomong aneh-aneh ya tadi. Sebenarnya sama aja kalau menurutku ya, karena endingnya akan bicara soal perilaku yang diamati gitu. Cuman memang ada beberapa literatur yang bilang kalau behaviorisme dengan behavioristik itu berbeda gitu. Perbedaan di isme dengan istiknya itu aja sih. Gitu. Tapi sebenarnya sama aja menurutku. Aku biasa juga kalau disuruh bikin literatur tentang itu nggak aku bedain sih. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo. Atau ada yang dibingungkan? Kalian kenapa? Bertanya lah, apa kek? Iya. Ini kan podcast ya. Podcast ala-ala. Podcast ala-ala. Atau misalnya kalian ternyata ada baca sesuatu tentang behaviorisme, tapi kalian ngerasa iya berbeda dengan apa yang sudah kami jelaskan, mungkin bisa gitu kita diskusikan gitu. Kan kebetulan kami berdua anak debat ya. Bisa kita perdebatkan itu. Ya, mungkin kalau dari saya mungkin pribadi, teman-teman mungkin juga sama, yang kami pelajari juga sebelumnya tentang yang hewan itu kami baru tahu yang soal anjing itu, yang stimulus itu, sama yang gajah kalau kemarin Pak Yoga ajarin yang reward punishment. Ternyata banyak juga, ternyata tikus juga ada, kucing, ternyata apa sih namanya, nambah lagi lah. Soalnya yang kemarin Pak Yoga cuma ngasih tahu yang reward punishment itu gajah, karena kayak hewan-hewan sirkus gitu kan. Kalau misalkan dia nggak mau duduk, gajahnya nanti dihukum kayak dicambuk gitu. Kalau misalkan gajahnya nurut, baru dikasih makan. Ternyata tikus tadi ada juga yang kucing juga. Jadi baru tahu lagi lah, nambah ilmu. Ya mungkin siapa tadi ada mau ngomong atau enggak atau gimana? Ya, aku mau ngomong kayak gitu. Jadi mungkin Pak Yoga itu ngejelaskan tentang pengaplikasian pada saat ini mungkin ya. Karena setahu mungkin kalau gajah itu selama saya belajar belum ada eksperimen tentang gajah. Mungkin dari Pak Yoga itu pengaplikasian pada saat ini, pada masa sekarang gitu loh, biar kalian enak ngecerna. Kalau yang tadi kita jelaskan tuh kan berdasarkan eksperimen dari para tokoh. Gitu. Sebenarnya juga masih banyak sih yang mereka lakukan pada hewan.
Ya Moza, kalau Iya, mau maksudnya ngomong, aku mau membicarakan hal yang sama gitu. Kalau misalnya penggunaan contoh gajah itu sebenarnya untuk bukan menggampangkan, tapi lebih memudahkan kalian untuk memahami tentang teori tentang reward punishment itu. Sebenarnya tanpa harus dijelaskan pun juga kalian harusnya udah lumayan paham gitu. Kayak misalnya nih di kampus gitu kan, untuk mengurangi mahasiswa yang tidak masuk dalam kelas, maka dibuat sebuah sistem reward punishment di mana kalau misalnya kamu bisa masuk 14 kali, tidak semua mata kuliah loh ya, ini aku harus tekankan, tidak semua mata kuliah. Kalau misalnya tiba-tiba nanti ada dosen yang protes sama aku gara-gara aku bilang kayak gini, awas saja kalian berlima ya. Tetapi maksudnya gini, kayak misalnya ada beberapa mata kuliah yang kalau misalnya kamu bisa masuk 14 kali pertemuan secara full, maka kamu dapat tambahan nilai gitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak masuk misalnya 3 kali, itu kamu tidak boleh ikut ujian. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah contoh reward punishment yang cukup bisa kalian rasakan sendiri gitu. Atau misalnya apa ya yang gampang lagi. Kayak kalau misalnya kalian pelihara kucing ya, kan aku yakin masa iya sih dari antara kalian berlima nggak ada yang melihara kucing, pasti ada yang melihara kucing atau melihara anjing gitu, atau melihara yang lain ya aku nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya aku kenapa Tarisya kenapa? Kalau misalnya aku melihara kucing gitu kan, salah satu bentuk teori dari behaviorisme yang menurutku bisa aku aplikasikan adalah ketika aku ingin ngasih makan kucingku sendiri gitu. Kalau misalnya kucing dipanggil gitu kan, biasanya mereka langsung leyeh-leyeh gitu. Nah, kalau misalnya dibunyikan bunyi makanannya, mereka langsung datang gitu. Itu adalah salah satu bentuk pengaplikasian. Kan tadi ada yang nanya tuh dampak yang bisa diaplikasikan, dampak dari behaviorisme itu di dunia itu gimana gitu. Nah, salah satunya itu. Atau misalnya waktu kecil, mungkin ada yang pernah kalau misalnya mau dibeliin PS harus ranking 1 dulu. Nah, itu adalah salah satu bentuk teori behavioristik gitu. Untuk kamu bisa, kalau misalnya kamu pengen mendapatkan sesuatu, itu harus melakukan hal lain untuk bisa mencapai hal tersebut gitu. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk dari teori behaviorisme. Begitu. Aku kayaknya udah kebanyakan ngomong deh. Capek ngebacot itu capek. nah terus juga saya mau nambahin sedikit aja. Jadi kan tadi kan sudah dijelaskan tentang pengaplikasian dalam sehari-hari ya. Nah nanti tuh di semester 5 atau semester 4 gitu, kalian bakal belajar yang namanya modifikasi perilaku. Nah modifikasi perilaku itu teorinya itu teori behaviorisme yang tadi Moza jelaskan, yang tadi saya jelaskan, contoh-contohnya itu nanti bakal ada di situ. Jadi jangan sampai dilupakan aliran ini. Mantap. Ya ada lagi kali mau ditanyakan atau apa gitu? Apa kayak nanya apa gitu, interaktif sedikit guys. Jadi kami di sini nggak bingung-bingung kali gitu. Biji mana? Apa kek? Tarisya mau nanya apa? Meisha mau nanya apa? Gema mau nanya apa? Aji mau nanya apa? Fitri mau nanya apa? Kak, gitu. Kak mau nanya dong. Siapa Iya. itu yang nanya itu? Fitri ya? Siapa yang nanya? Mana dia? Halo. Luwak white coffee passwordnya. Sorry, jaringan. Iya nggak apa-apa. Gimana? Kak, mengapa aliran behaviorisme itu muncul? Hah? Suaranya langsung. Suara saya kedengaran ya, Kak? Kedengaran. Aman. Gimana? Atau di kolom chat aja deh, kalau misalnya nggak bisa lewat langsung gitu.
Ya, sambil menunggu pertanyaan yang tadi, Luwak White Coffee, passwordnya. Kopi nikmat nggak bikin kembung. Kopi nikmat nyaman diminum. Tahu betul dia. Apal. Ini kalian nggak ada yang mau nanya gitu? Bentar. Masih nyari. Ini sekalian, ini sekilas info ya. Jadi, behaviorisme, psikoanalisa, fungsionalisme, strukturalisme itu adalah aliran-aliran psikologi yang sebenarnya masih menekankan, halo, gimana? Ada yang nanya Kak tadi? Oh, sorry. Aku yang salah dengar berarti. Apa tadi namanya? Oh, behaviorisme, strukturalisme, fungsionalisme, kemudian psikoanalisa itu adalah aliran-aliran yang sebenarnya masih menekankan pada hal-hal yang negatif dari manusia gitu. Mereka masih percaya bahwa masih dengan tujuan pertama dari psikologi yaitu untuk menyembuhkan gangguan mental gitu. Tapi mereka lupa dengan bagaimana bagaimana caranya membuat hidup yang lebih baik gitu di kehidupan manusia. Tuh. Ya silakan yang ingin bertanya kakak silakan. Sudah Kak, Ya. kelebihan dan kelemahan dari aliran ini apa sih? Nah. Gimana Syafa? Wih, belum ku-mute tadi ya? Belum. Iya. Ini yang menurut saya aja ya. Menurut saya. Ada sih, saya juga sudah baca, terus juga pernah dapat di sejarah aliran. Kelemahan dari teori ini, seperti yang sudah saya jelaskan sama Moza tadi, manusia ini dianggap sebagai robot. Jadi itu kayak lebih menekankan ya apa yang dikasih bakal itu yang dilakuin gitu loh. Nah, itu dari dari teori ini kelemahannya. Terus dari situ kan juga bisa dikatakan bahwa teori ini mengatakan manusia itu sifatnya pasif, tidak aktif. Nah, itu kelemahan dari teori ini. Terus juga kalau dari kelebihannya ini di sini kita bisa membuat kayak bisa mengefikskan, melihat kan di sini kan dia itu menekankan pada perilaku yang nyata ya. Jadi itu bisa menemukan kepastian, bisa jelas. Nah, itu dari teori ini. Terus juga teori ini banyak sekali bisa diaplikasikan pada proses pendidikan. Nah, itu kelebihan sama kelemahan yang saya tahu sih itu. Ya, Moza, tolong ditambahkan. Sama sih, tapi mungkin aku akan lebih nambahin ke kekurangannya ya. Tuh. Yang pertama, kekurangannya adalah kebanyakan dari metode yang digunakan itu tampak barbar. Gitu. Kayak contohnya, ketika si Pavlov melakukan eksperimen terhadap si anjing ini, gitu, di beberapa literatur mengatakan bahwa ada bagian dari anatominya si anjing yang memang harus alterasi atau diubah supaya bisa mengeluarkan liur gitu. Ya itu kan nggak manusiawi banget ya, even untuk binatang gitu. Kemudian yang tadi udah dibilang sama Syafa bahwa behaviorisme ini memperlakukan manusia lebih kepada menjadi sebuah robot gitu loh. Bahwa manusia itu nggak punya kehendak bebas, manusia yang tidak punya yang namanya pilihan. Itu yang kurang dari behaviorisme.
Kemudian behaviorisme juga apa tadi yang mau aku bilang ya? Tadi udah mau aku bilang tapi aku lupa. Tuh. Oh, behaviorisme ini aku baca di salah satu literatur di mana behaviorisme itu cenderung untuk lebih menekankan pada perilaku yang dapat diulang gitu. Dan dia mengabaikan perilaku-perilaku lain yang sebenarnya bisa jadi menjadi faktor pembentuk perilaku itu. Tuh. Sedangkan kalau misalnya untuk kelebihannya ya sama yang tadi dibilang sama siapa, sama aku pengen nambahin yang tadi aku jelasin gitu bahwa psikologi di dalam dampaknya terhadap psikologi kita jadi lebih objektif terhadap sesuatu gitu. Kita tidak serta-merta menganggap bahwa sesuatu terjadi terhadap hal lainnya tanpa memikirkan faktor-faktornya. Ada penelitian yang harus dilakukan gitu. Kalian akan ngerasakan ini ketika kalian udah ngerjakan skripsi, percaya sama aku, udahlah. Tadi poin-poinnya semua udah kita bahas kan ya? Ya. Poin-poin yang terkait yang utamanya udah kita bahas semua kan? Sudah sih harusnya. Sudah sih. Sudah. Jadi, kesimpulan kali ini mengenai aliran behaviorisme, yaitu behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku. Perilaku dipilih karena dianggap mudah diamati dan diukur, sehingga akan menjamin kepastian dan objektif pengamatannya. Sebagai salah satu parameter yang harus dipenuhi jika ilmu psikologi ingin dianggap sebagai ilmu. Tokoh penting yang kemudian dianggap sebagai pendiri behaviorisme adalah J.B. Watson. J.B. Watson mendeklarasikan behaviorisme pada tahun 1913. Mungkin itu saja penyampaian dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.